Tadi soal apa? Oh, bercandaan kabupaten ya. Makanya kalau gue dari personally dari gue nggak ada masalah apapun dengan orang kabupaten. Lu mau tinggal di pelosok manapun sama lu orang Indonesia aja udah. Iya. Dan lu nggak ada masalah sebenarnya. Ih nggak ada lah, Cuma kenapa? mungkin bercandanya nggak cocok. Itu loh. Dan itu banyak banget orang yang bilang emang bercandanya nggak cocok. Dan gue setuju banget bercandanya nggak cocok. Iya. Beda tempat tongkrongan lah ya. Iya itu iya banget lagi. Maksudnya yang kayak mungkin yang dibesarkan di daerah Jakarta sentrik. Lu jangan Jakarta mulu anjing. Anjing lu Jaksel Live, lu pernah ke Soul House enggak? Enggak, maksudnya contohnya kayak maksudnya gini, gue tinggal di Tangerang, cuman sangat mudah akses untuk ke Jakarta. Ya. Dan kita mainnya di Jakarta, besarnya juga jalan-jalan di Jakarta, di mall dan segala macam. Mungkin berbeda dengan orang-orang yang nggak di Jakarta. Nah itu yang mungkin waktu itu belum gue pahami. Iya. Bahwa bercandaan gini tuh menyakitkan hati gitu loh. Iya. Atau yang kayak gue nggak boleh ya ngomong certain words gitu misalkan. Emang kenapa sama gua lu? Iya misalkan kayak gitu. Nah maksud gue itu kan opini, lu boleh terima boleh enggak. Sama kayak misalkan orang Jawa ada ngomong ke gue, nggak usah ngomong bahasa Jawa nggak cocok. Lah itu kan ya udah. Kenapa gue kayak aku kan orang Jawa loh, kan nggak gitu. Iya. Kayak Maksudnya lu tinggal bisa diterima dengan baik atau dengan buruk udah. Iya. Cuman kayak gitu menurut gue sih ya pada waktu itu. Jadi kayak Gue udah ngikutin drama Marlo dan Keisha di podcast Volix for the last 3 days. Dan sekarang saatnya gue mau berkomentar. Gue tahu awalnya kenapa bisa ke-trigger tuh si Keisha. Itu karena kan Marlo kayak bilang, lo anak kabupaten, gimana rasanya anak kabupaten begini, pakai Keisha Lepron kak, segala macem. Gue sebagai anak daerah tuh relate banget. Tapi Keisha lo tuh harus belajar caranya membalikkan jokes itu. Gue itu berasal dari Pontianak, itu kota kecil di Kalimantan Barat. Dan kalau misalnya dulu gue sempat kuliah di luar negeri, orang-orang yang nggak tahu Pontianak suka ngomong gini kayak, Pontianak itu nggak ada airport ya. Kalau misalkan transportasi itu pakainya kuda ya. Tersinggung nggak? Enggak, dan nggak perlu, lu nggak perlu tersinggung dengan itu, say. Gue bilang aja begini, kuda pakai singa kali deh. See, that's how easy you just turn back the joke. Dan gue ngerasa nonton the whole podcast tuh, oh my god, so hard to watch, so cringe. Aduh sampai ngilu, tau gak sih badan gue. Buat Keisha, menurut gue kayaknya lu emang harus try to be a bigger person. Mungkin lu harus lebih mature, atau mungkin perbanyak aja sih circle atau just socialize, man, because it's part of your job. And honey, please do remember that the world doesn't only revolve around you. Halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nah itulah tadi beberapa klarifikasi dari Marlo saat podcast dengan Keisha Lepronka. Bagaimana pendapat Anda? Apakah klarifikasi tersebut sudah menyentuh ke akar masalah? Namun ada beberapa pendapat soal klarifikasi dari Marlo tersebut. Dan ini ada pendapat dari para netizen mengenai konflik dari mereka. Jadi setelah mendengar versi audio podcastnya yang berdurasi 55 menit, aku menyimpulkan kalau mereka berdua udah sama-sama bad mood sebelum mulai podcast. Tapi bedanya yang satu masih berusaha bersikap profesional, yang satu lagi udah out of control. Nah, begitulah. Tetapi menurut beberapa orang memang poinnya tadi adalah soal bercandaan memang beda lingkungan, beda bercandaannya. Mungkin untuk Marlo yang sudah lama tinggal di Jakarta, bercandaan soal kabupaten itu biasa. Tetapi hal itu tidak biasa terdengar untuk artis-artis yang berasal dari daerah, karena mereka merasa direndahkan, seperti merasa tidak diakui sebagai orang Jakarta atau orang Indonesia, seakan-akan ada kasta tersendiri bagi orang daerah, berbeda kastanya dengan orang Jakarta. Itulah yang bikin orang daerah kadang tersinggung saat dikata-katai sebagai orang daerah. Sebenarnya Indonesia adalah daerah, bukan hanya Jakarta. Jakarta juga daerah. Maka memang hidup dengan banyak komunitas, banyak suku itu memang sulit, karena kita harus selalu bisa menyesuaikan diri dan bisa memahami karakter serta perbedaan berbagai suku, berbagai agama, dan berbagai ras.
di Indonesia ini. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak ada yang bisa merendahkan yang lain. Tetapi memang terkadang tidak ada maksud merendahkan, tetapi kadang orang yang berbeda ini merasa direndahkan. Artinya cultural shock memang akan sangat mungkin terjadi di Indonesia. Untuk itulah kesepahaman dan pemahaman perlu ditingkatkan. Gue tahu sekarang kenapa cewek tinggi gak bisa dapat cowok tinggi. Karena cowok tinggi sukanya sama cewek pendek. Jadi kita cewek tinggi kebagianin cowok pendek. Cowok tinggi manalah? Sini! Mempelajari psikologi orang-orang yang udah pernah diselingkuhin. Gue kalau misalnya lihat orang di luaran sana lagi jalan nih di mall berdua pacaran. Ini nggak boleh sih sebenarnya, cuma di dalam otak gue selalu kayak paling juga selingkuh bentar lagi. Atau kalau misalnya ada old couple yang kayak udah lansia, terus gue mikirnya kayak, lu tahu dari mana nih berdua bukan selingkuhan satu sama lain gitu. Mereka istri kedua orang atau suami kedua orang, ya kita nggak tahu. Well, anyway, that's just my judgment yang gue taruh di dalam diri gue, nggak gue omongin ke publik ya. Cuman ya gitu, orang-orang yang udah pernah diselingkuhin emang trust issues dan judgmentalnya tuh kayak gila. Gue mau cat rambut sambil nontonin podcastnya ini nih. Katanya bisa memancing emosi. Karena hidup gue lagi biasa-biasa aja, lagi adem ayem. Jadi gue mau cari masalah aja. Bismillah, semoga rambut gue kagak rontok ya. Bestinya dia ini deketnya sama gue. Gitu. Dukung ya. Oke, boleh. Siapa nih orang gitu? Nama Mahathir Tirta. Gue aktif secara seksual sih. Too much information, TMI. Terus dia kan udah orang Ini cewek kok nyengir sih, dihamilin seneng dia, gila ya. Ini bukan pacar gue, bukan teman gue juga, bestinya ya. Besti kok masuk? Jadi pemain bisa dibalikin juga bisa. Idi. Dia mikir pasti kayak gue keren banget nih. Ini jamet sak, parah banget. Irresponsible kiddos. Mas gitu doang. Itu dari sperma gue, terserah gue mau ngapain gitu kan. Ternyata podcastnya udah selesai. Katanya ada part 2. Well, I think I'm gonna finish this first and then I will share my thoughts about drama ini yang sebenarnya tidak bermutu. Gue udah selesai dan sekarang gue pengen giving my thoughts about Satria dan Shia ini. Mereka tuh kayaknya emang sakit aja. Gue gak bisa ngomong banyak tentang mereka karena emang orang-orang kayak gini itu bakalan sadar sendiri di saat mereka ditampar sama kehidupan. Mungkin menurut mereka kayak having a child is beautiful and easy. Udah tunggu aja say, lu ditampar kehidupan ya. Buat yang mau tahu gue pakai warna apa aja, berapa saset, tonton sampai habis karena habis bilas baru gue kasih tahu, oke? Ini hasilnya bagus gak? Ya aku pakai segini nih, aku pakai 4. 3 golden brown, 1 yang cream kalau nggak salah ngomongnya.